Hello guys, so nice to meet you. Thank you for the invitation from MongoDB local event yeah, for inviting me. It's good to see you here. Okay, let me introduce myself. I'm Gary. I'm head of IT and architect from IMG Life. I'm already have 13 years of experience in IT, especially in development and also architecture. But lately, I've been immersed in infrastructure also because we are already moved to cloud yeah, from on-premise. Uh, for for convenience, I will speak in bahasa. Oke, teman-teman, untuk company-nya sendiri mungkin teman-teman belum pernah dengar ya, apa itu IFG Live kali ya. Jadi mungkin saya jelasin sedikit, untuk IFG Live itu sebetulnya adalah company yang dibuat oleh holdingnya itu adalah IFG. Jadi kita adalah sebagai subsidiary dari IFG atau Indonesia Finance Group. Itu adalah badan yang membawahi asuransi-asuransi untuk BUMN ya. Jadi mungkin pernah dengar kata Jasindo, Askrindo, Jamkrindo. Nah, salah satunya adalah kita sebagai life dan juga health untuk insurance seperti itu. Nah, untuk IFG Life sendiri itu dibangun di tahun 2020 dan itu dengan tujuan sebetulnya pertama kali itu adalah untuk migrasi polis dari mungkin teman-teman pernah tahu Jiwasraya zaman dulu itu kan migrasi polis dari sana dan kita dibangun untuk itu dan untuk apa aja sih kita untuk apa sih kita dibangun gitu. Jadi sebetulnya ini adalah visi dari perusahaan kita, yaitu perusahaan kami itu adalah to be the best life and health insurance company in Indonesia. Jadi itu waktu dibangun bareng dengan Pak Erick Thohir juga, itu adalah visi yang disematkan di IFG Life ya. Jadi untuk itu makanya kita benar-benar plan ini baik-baik ya. Jadi jangan sampai kita membuatnya itu tuh asal buat aja gitu kan. Jadi ini yang kita lakukan. Lalu untuk mensupport visi ini, corporate action yang kita lakukan adalah kita melakukan akuisisi untuk Mandarin Health. Nah, baik lagi. Mandarin Health mungkin teman-teman pernah dengar juga Mandarin Health. Itu sebetulnya perusahaan untuk nomor satu untuk asuransi kesehatan managed care gitu. Nah, ini yang dilakukan, kita melakukan akuisisi di tahun 2024. Sekarang juga prosesnya kita masih menjajaki ya untuk akuisisi ini gitu. Lalu akuisisi ini juga sebetulnya juga merupakan salah satu key action yang kita lakukan supaya mendukung visi dari IFG Life, salah satunya di bidang kesehatan, teman-teman. Oke, next dulu. Oke, teman-teman di sini tahu kita punya digital adoption ya dari banking dulu di tahun 2010 mungkin baru pernah langsung rasain dari manual proses tiba-tiba langsung kita punya ATM begitu banyak ya kan tiba-tiba dimana sebetulnya waktu itu aplikasi juga masih jarang ya terus di tahun 2000 di tahun ke tahun 2010 itu mulai itu muncul aplikasi website mobile application untuk banking gitu tapi itu belum dirasakan di dunia asuransi. Jadi waktu zaman itu asuransi masih belum punya aplikasi ya. Jadi kalau kita ajuin aplikasi itu SPAJ ya sebutannya itu tuh masih manual gitu, masih lewat agent langsung kertas gitu kan. Baru di tahun 2010 ke atas itu baru mulai aplikasi-aplikasi agensi itu bermuncul atau asuransi bermunculan. Tapi juga itu belum sebetulnya itu belum end to end sampai dari depan ke belakang hulu ke hilir tuh datanya sudah masuk gitu. Maksudnya sudah di crunching dalam bentuk data gitu. Jadi kita mau mencoba breaking the barrier untuk membuat end to end aplikasi yang protokolnya jelas nih sebelum kita memulai membuatnya. Itu aplikasi A untuk customer, aplikasi B untuk korporasi, aplikasi C itu mungkin untuk agency dan seterusnya gitu. Jadi waktu kita pertama kali berdiri itu kita langsung membentukkan itu adalah IT, governance dan SOP-nya itu sekitar 6-7 bulan kita melakukan itu gitu. Oke, ini contoh aplikasi-aplikasi kita yang kita buat ya. Sebetulnya masih banyak lagi inovasi lainnya bukan dalam bentuk aplikasi, tapi contohnya mungkin kayak pertukaran datanya, kapan kita melakukan asinkronus dan sinkronusnya, melakukan PubSub ya, kalau itu juga coding kita lakukan dokumentasi, CI/CD, dan juga kita sudah mengimplementasi yang namanya DevSecOps, bukan cuma DevOps ya, jadi ada security di tengahnya.
Dan juga untuk naik ke production itu kita ada change management, mungkin banking atau insurance. Di sini ada yang dari banking insurance, itu kita pakai namanya CAB atau Change Advisory Board. Jadi sebelum naik pun kita sudah melakukan itu supaya itu memenuhi kriteria untuk naik production. Dan terakhir juga kita juga implementasi untuk monitoring tools juga. Jadi kita nggak mau habis kita naik aplikasinya berantakan dong. Nah ini kita bagi, sebetulnya masih banyak lagi aplikasinya, cuman ini pembagiannya itu untuk retail, corporate ada aplikasinya, corporate ada aplikasinya, Salesforce atau agency juga kita punya aplikasinya, dan yang terakhir kita juga ada untuk yang hospital portal. Jadi kan kalau teman-teman asuransi nih, kita jual asuransi, kita kan nggak mau nih kalau habis kita jual asuransi itu nggak dilayani dengan benar ya. Makanya kita tujuan untuk ini adalah pembagian ini supaya satu pintu dan terpadu gitu teman-teman. Gitu ya. Oke, next lagi. Nah, sebetulnya di era digital ini kita juga menyadari bahwa untuk cuman memiliki aplikasi yang luar biasa atau outstanding apps itu nggak cuma itu doang yang penting gitu. Data juga penting teman-teman. Jadi kalau menurut kita sebetulnya untuk data yang itu sebetulnya sangat berharga untuk transformasi digital. Jadi kalau kita udah punya aplikasi, datanya masuk ke belakang, tapi kita nggak bisa crunching, kita nggak bisa modeling, kita nggak bisa analytical, itu menurut kami itu kurang oke gitu jadinya. Jadi disinilah sebetulnya kita memerlukan solusi yang tepat gitu kan. Jadi di cerita sedikit, sebetulnya di tahun 2022 juga waktu kita membuat SOP governance, kita juga menentukan teknologi apa sih data yang kita coba implementasi gitu. Dan pilihan itu jatuh ke graph database sebetulnya. Jadi kita juga pengen feature proof juga kan. Nah, tapi along the way waktu kita implementasi graph database itu ada beberapa hal yang hiccup menurut kita. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Oke. Seperti saya sudah mention ya sebetulnya di slide sebelumnya, ini sebetulnya kondisi kita yang awal itu initial condition waktu pertama kali FGLF dibangun. Jadi yang pertama kali dibangun itu sebetulnya kita mempunyai outdated infrastructure dan sistem. Ya. Ini sebetulnya karena kita mesti men-serve polis-polis yang kita bawa dari previous company, maka kita mesti bawa juga sistemnya. Kalau nggak kita nggak bisa serve polisnya. Nah ini purely karena range-nya lumayan lama dari tahun 2000 ke 2020-an. Itu saya sebut merek codingnya yang mungkin menggunakan PHP. Bukan saya bilang PHP jelek ya, tapi PHP-nya pasti versi 5 gitu kan, nggak bisa diapa-apain gitu. Nah ini salah satu PR kita untuk kita benerin gitu. Dan juga untuk governance-nya sendiri itu waktu kita pindahan itu masih belum tertata dengan baik. Nah, yang sudah kita lakukan di tahun 2022 itu setelah kita fixing kita address the issue, itu ada kita lihat apa sih yang kita achieve dan kita sudah lakukan gitu. Kita ada 3, kita bagi 3. Itu kita ada menguatkan, kita langsung dapetin ISO 27001 di tahun 2022. Dan juga mungkin teman-teman lihat ini sini ada PCI DSS, itu PCI DSS kita di tahun yang sama kita juga menerapkan PCI DSS. Nah, mungkin perusahaan asuransi buat apa sih ambil PCI DSS gitu kan? Itu juga pertanyaan yang ditanyakan juga dari teman-teman lain juga gitu. Nah, tadi tujuannya supaya kita payment reliable lah. Jadi kalau kita transaksi di tempat kita, kita sebetulnya sudah punya sertifikatnya gitu. Lalu di COVID juga kita waktu asesmen pertama kali itu kalau saya nggak salah ingat itu di angka 1,7 ya. Benar nggak Mas Cidong 1,7 ya? Iya benar. Lalu di tahun yang sama juga kita reassessment ulang dengan SOP yang benar itu naik ke 3,4. Itu juga salah satu yang kita benerin. Lalu building agile culture. Sebetulnya juga masih proses ya karena kita punya change management itu butuh waktu yang lama untuk agile culture karena yang dulu masih monolith dan waterfall gitu. Nah, tapi part yang ini kita sudah mulai langsung dari tahun 2022. Pertama kita langsung migration to cloud nih. Jadi kan kita lihat assessment. Oh ternyata server-server kita ini udah banyak yang obsolete gitu. Lalu kita langsung plan untuk migration to cloud. Nah ini kita lakukan in-house di dalam waktu sebulan 2 bulan ini kita lakukan. Jadi kita sekarang
99% itu udah ada di cloud semua, kecuali mungkin server-server yang butuh connect on-prem seperti ke Dukcapil gitu kan, itu yang nggak bisa kita pindahkan. Nah, kita juga menentukan kita menggunakan microservice, di mana dulu kita menggunakan monolith gitu kan. Beberapa tag-nya kita sudah future proof, kita coba menggunakan Quarkus dan juga teknologi-teknologi lainnya. Nah, di mana sih MongoDB fit in di tempat kita gitu. Kita membuat namanya Customer 360 Model gitu. Nanti saya bahas di slide selanjutnya. Lalu di poin terakhir, karena kita punya multiple core, jadi kita memutuskan untuk membuat satu core, di mana tujuan satu core ini adalah supaya produk-produk baru yang dibuat atau produk asuransi yang dibuat itu sudah menggunakan core yang satu. Jadi kita nggak perlu crunching the data dari core lain juga gitu. Di mana produk-produk lama akan kita pindahkan ke core baru. Dan juga kita menggunakan BPMN atau Business Process Management Notation. Jadi kalau yang di banking dan insurance mungkin pernah udah tahu ya lah ya, itu proses workflow. Jadi untuk berpindah dari manual ke otomatik. Lalu tadi di previous slide ada building digital channels juga gitu. Nah ini adalah roadmap yang kita lakukan dalam 2 tahun terakhir. Oke, tadi kita bahas Customer 360. Tentunya kita juga butuh life cycle ya di Customer 360 gitu. Nah jadi solusi yang kita coba implementasi itu tentunya berkaitan dengan data integration untuk menggabungkan beberapa core kita, lalu storage nyimpannya di mana, mining itu juga kita butuhkan untuk penggalian datanya, untuk mengekstraksi data-data yang dikumpulkan. Data science juga kita butuh untuk melakukan analytical gitu. Nah, data streaming, CDC dan batch ya. Lalu visualisasi kita juga butuh. Nah, untuk hal ini terakhir seperti saya cerita tadi sebelumnya, kita kan sudah implementasi graph database di tahun 2022. Tapi along the way dalam waktu setahun kita implementasi itu, kita banyak hiccup di bagian resource dan knowledge, terutama di bagian resource. Karena mungkin teman-teman pernah dengar phrase yang turning hype into reality. Waktu 2022 itu graph database hype-nya lagi tinggi tuh, jadi banyak muncul database graph. Tapi itu nggak dibarengi dengan resource yang to say di Indonesia belum cukup mumpuni lah gitu. Jadi kita mengalami hiccup lah di part itu. Jadi kita memutuskan untuk shifting, kita mencari database apa sih sebetulnya yang memenuhi kebutuhan kita. Jadi kalau next slide itu kita ada needs kita itu adalah untuk apa sih yang sebetulnya database yang sudah memiliki graph capability, dan juga sebetulnya database ini sebetulnya banyak dipakai, community banyak di Indonesia gitu kan. Juga kita ensuring a robust pool of expertise. Jadi resource-nya tuh ada gitu buat maintain customer 360 kita gitu. Nah di sini sebetulnya makanya MongoDB menjadi solusi yang tepat ya itu untuk implementasi ini, karena kita cari-cari ternyata GraphDB itu punya graph lookup. Jadi itu salah satu poin kenapa kita choose MongoDB. Nah kita juga sebetulnya melakukan comparison. Kenapa NoSQL? Karena memang kita mau bergerak dari RDBMS. Tadi seperti sesi sebelumnya, kita pengennya key value JSON ya. Kita mau pakai JSON supaya disimpan lebih gampang, tariknya lebih gampang, lihatnya juga. Makanya kita membagi ini sebetulnya. Jadi ini internal assessment kita. Jadi internal assessment ini sebetulnya kita cek juga apa sih yang kita cek. Ini ada poin-poinnya. Dan juga fitur-fitur apa sih yang bisa digunakan gitu. Dan waktu kita cek ke MongoDB itu ada fitur-fitur yang memang kita butuhkan. Contoh seperti tadi saya sempat mention graph lookup, trigger, kalau tahu trigger di sana, sama realm, ada realm juga gitu kan. Ada juga untuk apalagi untuk aggregation ya, aggregation untuk crunching data buat di view juga, buat di query gitu. Nah, waktu juga kita cobain guys ke masing-masing ya. Untuk yang paling saya suka dari MongoDB sebetulnya waktu tektokan dengan salesnya atau solution arsiteknya waktu itu. Handy waktu itu.
Nah, itu saya cerita gimana kita punya problem di kita kan juga mengembangkan fraud system ya in-house. Itu kita mau coba untuk dari database kita tarik ke backend buat fraud, tapi itu trade off-nya gede sekali ya kan, dari database ke backend, database ke backend, database ke backend. Lalu Henry bercerita waktu itu dia bilang pakai gini aja Pak gitu. Jadi dia bilang eh, di Mongo itu punya fitur trigger gitu. Jadi kalau untuk fraud itu kita udah pernah coba juga katanya. Jadi waktu kita melakukan triggering itu jadi overrate-nya nggak tinggi gitu. Nah itu yang saya suka sebetulnya bukan cuma jualan tapi ngasih solusi juga gitu ke depannya. Itu sih. Lalu ini internal assessment kita juga. Nah, 4 poin ini yang kita nilai sebetulnya dari MongoDB dan juga NoSQL yang lainnya. Untuk ini maksudnya bukan lebih mahal ya teman-teman, tapi lebih lebih murah. Jadi ini paling oke lah gitu kalau yang cost-nya. Uptime SLA juga sebetulnya mirip, tapi yang satu enggak. Oke. Lalu yang poin yang paling kita pentingkan waktu itu adalah di ekosistem dan ekosistem communities dan juga people with technology skills-nya, karena itu yang problem paling utama di kita gitu. Hence kita pilih waktu itu MongoDB jadinya. Gitu. Nah, apa sih kedepannya mau kita coba achieve di MongoDB? Jadi kita sudah pakai nih MongoDB untuk customer 360 kita, yang lagi proses juga. Kita pengen implementasi tadi vector search sebetulnya. Karena kan GenAI itu udah mulai di 2024 ini kan mulai emerging ya teman-teman. Nah, supaya untuk kita mengikuti tren tersebut juga kita sebetulnya udah lihat oh ternyata MongoDB punya feature ini nih vector search di mana itu bisa improvement buat query similarity kan. Nah, kita mau coba implement ini ke depannya. Lalu yang terpenting buat insurance company seperti FGLab itu adalah yang ini. Retrieval augmented generation nih. Ini kita mau implement juga teman-teman. Jadi tujuannya apa? Kalau poin pentingnya di insurance adalah atau banking adalah PII, benar ya? Nah, PII itu kita sudah baca-baca, PII itu nggak boleh masuk ke sini, ke LLM ini. Jadi pre-train LLM itu nggak boleh include data-data sensitif. Itu akan kena sih sebetulnya. Nah, di mana di RAG ini bakal comes to mind lebih bagus. Jadi ini, waktu kita mau query ke sini, itu kita ada satu layer tambahan lagi untuk nambahin konteksnya. Gitu. Itu yang saya baca ya, mungkin ntar bisa diterangin lagi oleh Henry. Cuman itu akan nambahin konteks, ya kita bisa real time untuk ngambil konteksnya. Nah itu sudah memenuhi standarnya dari insurance atau banking supaya kita nggak nyimpen data LM, cuman kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai untuk PII gitu. Itu salah satu contohnya sih. Jadi dua hal itu yang kedepannya akan kita terapkan coba untuk di GNI yang versi AFG Lab. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin akhirnya bisa lanjutin lagi.